Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Baik, yang pertama yang terhormat Ibu Rafika Rizalita, EPDT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tentang gap dari kelompok 2, yaitu Snack OOP yang sudah kami buat, tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rafika mengenai solid principle. Nah, oke, baik. Sebelum kita masuk ke analisis yang telah saya lakukan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Fiaprialdo dengan NPM 2413025052. Saya dari angkatan 2024 kelas B dari program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Lampung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja ke laporannya. Yang pertama di sini ada deskripsi gamenya. Game ini adalah pengembangan dari permainan klasik yang sudah lama, yaitu game Snack. Mungkin di masa-masa kecil di SD mungkin sudah sering memainkan game ini. Nah, game Snack sendiri ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Game ini tidak hanya memiliki mode klasik, tapi juga mode rintangan atau obstacle board yang telah kami buat. Selain itu, terdapat fitur Food Manager yang akan memunculkan berbagai jenis makanan dengan efek khusus seperti seed, slow motion, dan speed boost. Nah, analisis terhadap solid principle sendiri, yang pertama ada pelanggaran open closed principle. Ini kalau nggak salah ada di bagian Food Manager nanti. Nah, entitas perangkat lunak harus terbuka untuk perluasan, tapi tertutup untuk modifikasi. Pelanggaran terjadi pada kelas Food Manager di metode create food. Nah, penggunaan struktur switch case yang panjang membuat kelas ini harus selalu dimodifikasi setiap kali ada penambahan jenis makanan baru. Fitur baru harusnya ditambahkan tanpa mengubah kode lama. Jadi kayak mengubah logik utamanya begitu. Selanjutnya yang B ada pelanggaran Liskov Substitution Principle atau LSP. Nah, subkelas harus dapat menggantikan superkelasnya tanpa mengubah perilaku program. Pelanggaran ini terjadi pada kelas game di metode GameStep, di mana kelas game secara eksplisit mengecek tipe papan menggunakan if this board type atau obstacle. Hal ini membuktikan bahwa obstacle subkelas tidak bisa semerta-merta menggantikan board superkelas secara natural tanpa menggunakan khusus di kelas utama. Nah, di sini ada perbaikan OCP di bagian food manager, ya, di bagian food managernya, di mana ini adalah kode awalnya. Selanjutnya di sini ini adalah kode yang sudah diperbaiki, yaitu ada registry. Jadi itu tinggal menambahkan food barunya aja nanti tanpa mengubah logik utamanya. Selanjutnya di bagian LSP, ini di bagian board JS-nya, ini sudah saya tambahkan. Ini ditambahkan, tidak menggantikan. Selanjutnya di bagian teknik overreading, ini juga saya tambahkan. Lalu di bagian 5 ini di bagian yang tidak. Oh, ini di bagian ini cek tabrakan ya. Nah, di sini ada metode GameStack. Ini ada di GameJS. GameStack.js. Oke. Itu tadi ada di bagian Food Manager, bagian ini kelas Food Manager, selanjutnya ada di bagian board JavaScript, lalu ada di obstacle board dan juga di GameJS-nya sendiri. Oke, mungkin itu analisis terkait dengan solid principle-nya yang telah saya analisis. Selanjutnya kita masuk ke simulasi dari gamenya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa refactoring kode dengan prinsip solid ini tidak merusak program, mungkin mari kita mulai memainkan gamenya. Di sini kita pilih mode awan saja. Papannya mungkin kita pilih papan rintangan ya. Oh, atau mungkin papan biasa boleh. Kita lihat nih. Nah, oke, semua fiturnya berjalan aman saja ya, walaupun tadi sudah kita ubah. Coba kita makan apel. Oke, slow motion, berarti dari segi fiturnya itu tidak ada yang berubah. Coba kita tabrak, apakah dia akan berjalan sesuai dengan. Oke, langsung game over. Berarti
gamenya ini tetap berjalan sesuai dengan semestinya gitu, berjalan dengan semestinya tanpa ada kode program yang rusak setelah kita laksanakan dan juga memperbaiki sesuai dengan materi solid principle gitu. Mungkin kita coba juga di bagian obstacle-nya begitu. Coba di bagian pemerintahan. Oke, di bagian pemerintahan juga tetap berjalan oleh tubuh yang ditambahkan. Coba kita tunggu di apanya. Oke, game over juga. Berarti walaupun sudah kita ubah, bagian sesuai dengan materi solid principle dan juga kita tambahkan, itu tidak merusak kode program sama sekali, bahkan itu memperbaikinya. Seperti tadi di bagian Food Manager itu tidak perlu mengubah logiknya, tapi tinggal menambahkan saja makanan baru yang akan ditambahkan gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.